Welcome to my channel, Rin 15. Bab 3. Pesta. Gino berusaha menenangkan diri dari rasa emosi saat melihat Anita memeluk Ana membuat pria itu sadar. Tentu saja gadis seperti Ana akan terkejut dengan pemandangan seperti ini. Lun yang melihat kepedulian ayahnya terhadap istri baru dan anak barunya hanya tertawa merasa lucu. Apa pestanya akan berubah semenyedihkan ini? Kemana perginya semangat kalian yang menggebu-gebu itu? Tanya Lun dengan tersenyum sinis. Tentu saja Lun kesal melihat pemandangan akur itu. Apa hanya dirinya yang akan sendirian selamanya? Pria itu tersenyum penuh arti. Dia melangkah mendekati Ana, kemudian mengulurkan tangan untuk wanita itu. Jangan memperkeruh suasana. Hanya karena hal sepele seperti ini, semuanya menjadi hening, ucap Lun dengan nada dingin. Ana mendongak. Wanita itu menerima uluran tangan Lun yang telah menjadi kakaknya. Tentu saja Ana melihat jelas ujung bibir Lun sedikit berdarah karena pukulan. Gina sedikit lega melihat keramahan Lun. Pria itu tahu bahwa anaknya itu baik, hanya saja sikap dingin dan ketidakpedulian sering diperlihatkan. Makanya banyak yang bilang kalau Lun itu tidak pernah peduli dengan orang lain. Papa harap kamu bisa menjaga adikmu, Lun. Papa hanya ingin keluarga ini menjadi akur. Ana sekarang adalah adikmu dan Anita adalah ibumu. Bersikap baiklah kepada mereka, ucap Gino dengan nada sedikit lembut. Lun hanya terdiam. Sejujurnya dia merasa lucu karena ayahnya bahkan tidak meminta maaf atas pukulan yang dia berikan tadi. Padahal Lun hanya mengatakan fakta. Ibunya hanya satu dan dia tidak akan menerima ibu yang lain. Aku akan menganggap Tante Anita adalah istri Papa. Menyoal ibu Lun hanyalah satu, yaitu Mama. Jawab Lun tidak bisa lagi diganggu-gugat. Gino menghela napas. Mendengar kata-kata Lun membuat Gino mengingat Luna Alexia, istri pertamanya yang telah meninggal. Baiklah, tapi kamu harus berjanji bersikap ramah dengan Anita dan Ana. Anggap mereka adalah keluarga. Gino menepuk bahu Lun untuk menegaskan. Jangan memaksaku bersikap ramah. Aku akan berusaha menyapa, tapi tidak dengan ramah, tegas Lun. Lagi-lagi Gino kalah. Dia tahu benar sikap Lun yang cuek. Sikap ramah pasti tidak cocok bagi putranya itu. Lun, bersikap baiklah kalau begitu. Gino menghela napas, kemudian menggeleng melihat tingkah dingin putranya. Ana menjadi gugup karena harus semobil dengan Lun. Apalagi Lun yang kini ada di dekatnya hanya diam dengan wajah tanpa ekspresi. Jujur saja, Ana belum pernah menaiki mobil semewah ini sebelumnya. Aroma yang agak asing tapi terasa menenangkan. Lun tampak tenang, padahal mereka sedikit bersentuhan. Apa hanya Ana yang gugup dengan suasana seperti ini? Hingga suara bariton itu mulai terdengar. Berapa usiamu? Tanya Lun. Ana yang mendengar pertanyaan Lun sedikit terkejut. Akan tetapi wanita itu berusaha tidak memperlihatkannya. Bahkan suara Lun terdengar indah di telinga Ana, apalagi kakaknya itu tampan. Sudah mau memasuki 18 tahun, Kak. Jawab Ana dengan nada rendah. Masih muda ternyata, gumam Lun. Ana mendengar gumaman itu. Gila. Bahkan sekarang jantung Ana berdebar hanya karena mendengar suara Lun. Ada apa dengan Ana sehingga sampai seperti ini? Apa-apaan ini?
Kenapa aku jadi begini? Ana, meski dia adalah tipemu, kamu tidak seharusnya begini. Dia adalah kakakmu dan kamu tidak boleh menaruh hati. Paham? Batin Ana memperingati dirinya sendiri. Wanita itu menggenggam dressnya di atas lutut, bukti rasa gugupnya. Lun menyadari kegugupan Ana. Tentu saja dia tahu, seperti wanita yang selalu berusaha mendekati Lun, Ana juga memperlihatkan ketertarikan yang sama. Terlihat polos, padahal diam-diam tertarik. Lun mengukir senyum penuh arti. Dia mulai terpikirkan satu hal. Bagaimana jika dia bersenang-senang sedikit dengan adik manisnya ini? Bukankah selama ini Lun terkenal sebagai pemain? Belum sempat Lun menjalankan aksinya, Andre malah angkat bicara membuat Lun mengurungkan niat untuk mempermainkan Ana. Tuan, apakah Anda serius ingin pergi ke pesta? Tanya Andre sesekali melihat kaca spion tengah. Lun diam menatap Andre dengan tatapan tajam, karena dengan beraninya Andre malah memotong aksi Lun. Aku tidak mungkin ke pantai dengan pakaian seperti ini, Andre sialan. Jawab Lun dengan nada ketus. Ya elah Lun, gue tanya baik-baik, lo malah ngejawab ketus. Gue serius nanya ini. Andre menghembuskan napas karena Lun malah menyebutnya sialan. Melihat tingkah Andre semakin membuat Lun murka. Bahkan pria itu berani berbicara kasar seperti itu padahal ada Ana di sini. Perbaiki cara bicaramu. Ini masih jam kerja. Kalau tidak, aku turunin jabatanmu. Ancam Lun kesal. Andre sedikit terkekeh. Jam kerja apanya? Lo aja cuti hari ini. Aku tidak pernah main-main dengan perkataanku. Ucap Lun dengan nada dingin menyunggingkan senyum. Andre nampak membalalakkan mata dengan mulut sedikit terbuka. Pria itu dengan cepat memperbaiki cara bicaranya. Maaf atas ketidaksopanan saya, Tuan. Anda begitu baik hati, pria berwibawa. Karisma Anda begitu luar biasa. Anda adalah pria tertampan yang ada di dunia ini dan saya adalah pria dengan ketampanan paling akhir. Saya tidak pantas hidup. Saya hanya beban keluarga. Saya sangat bodoh. Saya yang paling jelek dan saya... Belum sempat Andre melanjutkan perkataannya, Lun langsung memotong. Cukup. Meski kamu tidak memberitahunya, aku akan tahu. Jawab Lun dengan rasa bangga. Tentu saja Lun bangga meski ia tahu Andre hanyalah salah satu sampah penjilat. Meski demikian, Andre tetaplah sahabatnya sekaligus bawahannya. Ana yang menyaksikan hal itu hanya bisa diam. Cara Andre berbicara kepada Lun seolah menjelaskan bahwa mereka cukup dekat. Hingga suara Andre menyadarkan Ana. Anda terlihat cantik malam ini, Nona. Ucap Andre tersenyum manis melihat kaca spion tengah. Ana yang dari tadi menunduk mulai mendongak menatap spion. Terima kasih, Kak. Ana kembali menunduk dan semakin mempererat genggamannya di gaun atas lututnya. Andre yang senyum-senyum sendiri karena dipanggil kakak oleh Ana malah ditegur. Dia masih bocah. Awas aja kalau macam-macam ya Lonre, dasar otak ucap Lun kesal karena dia tahu benar manusia seperti apa Andre sahabatnya. Mendengar perdebatan Andre dan Lun membuat Ana sedikit penat. Wanita itu menurunkan kaca mobil dan menatap keluar jendela mobil dengan tangan menjadi penyangga dagunya. Pemandangan langit malam begitu indah dengan deretan bintang yang tidak beraturan. Kak Lun, apa masih jauh? Tanya Ana dengan nada rendah tanpa menoleh melihat Lun. Lun hanya diam tidak menanggapi. Akan tetapi Andre yang menjawab mewakili Lun. Sedikit lagi sampai, Dek. Kenapa emang? Tanya Andre dengan nada rendah dan lembut yang dibuat-buat. Lun merasa geli mendengar perkataan Andre kepada adiknya. Apaan sih Lun, Re? Gue geli dengarnya. Maaf Tuan, saya hanya mewakili Anda menjawab.
Balas Andre, berusaha sopan karena dia tidak mungkin membuat Lun marah kalau dirinya masih peduli dengan pekerjaannya. Ana semakin tenggelam dengan pemikirannya. Ini sangat asing baginya. Perasaan tadi kakaknya irit bicara, kenapa menjadi terlihat kasar seperti ini? Hingga Lun mendekati area antara tengkuk dan telinga Ana. Sangat cantik, bisik Lun.